Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dasri NIM 19020330 dengan di kelas TI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas jurnal jaringan syaraf tiruan dengan judul aplikasi jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa SMA. Adapun penerimaan siswa baru merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh setiap sekolah pada awal tahun, dengan sistem terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas, tidak membedakan suku, agama, bangsa, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan siswa baru, namun karena sesuai dengan daya tampung setiap sekolah, maka dilakukan seleksi terhadap calon peserta didik berdasarkan peringkat nilai EBTANAS murni atau yang disebut dengan NEM. Apabila asumsi bahwa jumlah NEM yang tinggi diprediksi akan melebihi prestasi yang baik pada saat sekolah di SMA nanti. Memprediksi siswa dengan sistem konvensional pada saat penerimaan siswa baru dengan memperhatikan jumlah NEM dan surat tanda tamat belajar sekolah asal merupakan langkah bahwa belum tentu benar karena jumlah NEM yang tinggi tidak menjamin akan berprestasi di SMA. Setiap sistem seleksi secara konvensional ini merupakan konsep awal suatu metode untuk memprediksi prestasi sesuai dengan langkah siswa dengan menggunakan alat bantu komputer dan didukung dengan pendekatan jaringan syaraf tiruan. Dengan jaringan syaraf tiruan komputer difungsikan sebagai alat untuk memprediksi prestasi siswa dengan tidak mempertimbangkan faktor lain penyebab kemerosotan atau peningkatan prestasi siswa, misalnya karena faktor lingkungan, guru, motivasi, dan lain sebagainya. Prediksi siswa dalam penelitian ini untuk mencari antara hubungan NEM dengan jumlah nilai pada semester pertama setiap siswa. Dengan demikian diharapkan akan muncul suatu pola di mana dengan pola masukan NEM tertentu maka aplikasi pada komputer akan dapat memberi pola keluaran prediksi suatu sesuai dengan data yang dilatih. Untuk mempermudah melakukan penelitian ini digunakan program MATLAB karena MATLAB memiliki fitur yang dapat digunakan untuk menganalisis secara lebih praktis, efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pola keluaran prediksi prestasi siswa SMA yang berkronologisasi antara NEM dan total nilai siswa SMA kelas 10 sesuai dengan data yang dilatih. Ini definisi GST. Adapun definisi dari GST merupakan salah satu representasi bantuan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia. Di sini ada gambar fungsi aktivasi. GST ditentukan oleh 3 hal, yaitu 1. Pola hubungan antar neuron atau arsitektur jaringan. 2. Metode untuk menentukan bobot penghubung. 3. Fungsi aktivasi. Ini contoh fungsi aktivasi. Konsep dasar GST. Setiap pola informasi input dan output yang diberikan dalam GST diproses dalam neuron. Neuron tersebut terkumpul dalam lapisan disebut dengan layers. Lapisan penyusun GST dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Ini arsitektur jaringan. GST memiliki beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain jaringan lapisan tunggal, jaringan banyak lapisan, jaringan lapisan konvektif. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memprediksi
Prestasi siswa dalam penelitian ini telah dirancang suatu program khusus yang dibangun menggunakan toolbox yang telah disediakan MATLAB sehingga proses menjadi mudah, yaitu dengan menggunakan Graphical User Interface Design. Ini link jurnal dari jurnal nasional atau jurnal bahasa Indonesia. Introduce. My name is Dasri and is 190203 kelas TI 6A. Here I will explain from the assignment of an artificial neural network of journal entitled Implementation of Backpropagation Neural Network for Isolated Bangla Speech Recognition. This paper is concerned with the development of backpropagation neural network for Bangla speech recognition. In this paper, then Bangla digits were recorded from then speakers and have been recognized. The future of these speech digits were extended by the method of frequency capture coefficient analysis. Keyword backpropagation feed-forward neural network MFCC perceptron speech recognition. Introduction to communicate with each other. Street is probably the most efficient way. It is possible to use a useful interface to interact with machines. Feed-forward network. The simple type of feed-forward network that use supervised learning is perceptron. Binary. The units arranged into layers. This is example of a picture A input output. This is example of a picture B input hidden output. From picture A input output. From example of a picture B input hidden output. Training and testing the network. In the past, neural networks were used by many out there for speech recognition.
for implementation multi-layer feed-forward network has been created with C and C++ for training the network batch propagation algorithms. This is Link Journal. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.